Udah. Oke. Halo, selamat pagi, selamat datang. Selamat datang sahabat Ayani semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu pagi, sahabat Ayani semuanya, Mom and Daddy yang ada di siaran live pada hari ini. Ya, kembali lagi dengan saya Tika di IG Live Ayani Talk. Untuk spesial hari ini kita akan membahas terkait dengan pemeriksaan fertilitas pada pria dan wanita. Nah, ini merupakan topik yang kalau bisa saya katakan lumayan dinanti-nanti juga ya, terutama buat mom and daddy yang mungkin udah setahun belum juga memiliki keturunan, atau mungkin yang sudah punya keturunan tapi keturunan pertama tapi lagi menunggu keturunan kedua nih. Nah, ini juga tidak terbatas ya buat sahabat-sahabat Ayani semuanya, mungkin yang masih single atau di usia yang usia yang produktif atau yang udah masuk ke usia masa subur. Nah, ini tuh penting banget sebagai aset kita ke depannya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan kedatangan narasumber, salah satu dokter spesialis kita yang ada di Ayani, yaitu dokter spesialis obgyn, konsultan fertilitas endokrin dan reproduksi, yaitu Dokter Hafiz Yuad. Bagi mom and daddy yang belum tahu nih Ayani itu apa, Ayani itu adalah klinik kesehatan ibu dan anak, dan kita mempunyai salah satu konsultan fertilitas. Jadi tidak usah ragu ya kalau misalnya ingin mengkonsultasikan masalah kesuburannya atau masalah pengen program hamil dan lain-lain. Nah, tapi sebelum itu kita pengen kupas tuntas dulu nih masalah yang tadi saya sebutkan, yaitu pemeriksaan terkait dengan kesuburan ibu atau pria. Oke, kita undang Dokter Hafiz ke dalam ruangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bapak semuanya. Iya, eh, kedengaran jelas suara saya, Dokter? Jelas, jelas. Jelas. Dokter juga kedengaran jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dokter Hafiz sudah mau bergabung di eh, Ayani Talks IG Live pada hari ini sebagai narasumber. Oke, eh, mungkin mau perkenalan diri dulu, Dokter. Silahkan kepada Ya, audiens di sini. ya, selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya, mau mendengar semuanya yang ikut di IG Live pagi ini bersama Ayani Klinik Women and Children. Ya, dan ini kita akan diskusi mengenai masalah terkait masalah kesuburan ibu dan bapak, ya, mom Ya, and dad semua. Jadi kita akan baik. diskusi kira-kira apa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan yang dialami oleh moms and dads semuanya terkait dengan untuk perencanaan untuk kehamilannya. Kita Baik. akan diskusi nanti mengenai pemeriksaan apa yang kira-kira diperlukan untuk melihat ini kita ada masalah nggak dengan kesuburannya. Baik. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi ya, Dok ya, terkait dengan Ya, kesuburan pria dan wanita. Dan kepada moms and daddy atau sahabat Ayani semua di sini yang ingin bertanya kepada Dokter Hafiz, boleh disematkan pertanyaannya ya di komentar. Nanti akan kita jawab sambil kita juga di sini ada sesi tanya jawab. Oke deh, Dokter, kita mulai ya, Dokter. ya, ya, silakan. Iya. Nah, Dokter, eh, kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya kesuburan ini adalah salah satu faktor penting untuk terjadinya keberhasilan dalam kehamilan ya, Dok ya. Tapi ternyata tidak hanya kesuburan itu tidak hanya pada wanita, tapi pria juga sangat menentukan. Nah, kira-kira nih kita mulai dengan apa sih, Dok, sebenarnya pengertian dari kesuburan itu, dan apa yang menandakan seseorang itu subur atau tidak subur? Ya, terima kasih.
Kalau kita bicara masalah kesuburan, jadi kalau masalah medisnya masalah fertilitas gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan infertilitas itu hukumnya ini adalah pasangan ini ya, bukan pria atau wanita, tapi ini adalah pasangan suami istri ya yang telah menikah selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri secara teratur paling tidak 2 sampai 3 kali seminggu tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi enggak kemungkinan hamil. Nah, inilah dikatakan pasangan yang tidak subur atau pasangan infertilitas. Jadi ada beberapa kata kunci di sana, ada sudah menikah selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri secara teratur 2 sampai 3 kali seminggu, tidak menggunakan kontrasepsi, tidak hamil-hamil, baru dinyatakan ini pasangan tidak subur. Jadi kalau belum terpenuhi, misalnya dia belum 1 tahun menikah, atau mungkin sudah 1 tahun menikah, tapi melakukan hubungan suami istrinya belum teratur sampai 2 sampai 3 kali seminggu, belum dikatakan itu pasangan tidak subur. Jadi kalau sudah ketiga-tiganya terpenuhi, baru dikatakan ini pasangan yang infertilitas atau pasangan tidak subur. Jadi, ya itulah mengenai definisi dari infertilitas. Baik, berarti kalau misalnya ada pasangan yang di bawah setahun udah ke dokter obgyn menyatakan bahwa kok kita belum hamil-hamil ya, teman saya udah hamil nih dok, kayak gitu, itu berarti bukan berarti dia tidak subur ya dok ya? Ya, cuma di sini ada sedikit catatan. Kalau seandainya pasangan tadi itu yang perempuan terutama ya, umurnya belum sampai 25 tahun, memang kita pakai patokan 1 tahun. Tapi kalau usianya sudah lebih dari 35 tahun, kita tidak menunggu sampai harus 1 tahun. 6 bulan sudah nikah, telah berusaha, nggak hamil-hamil, harusnya kita explore kira-kira di mana permasalahannya, kenapa belum juga terjadi kehamilan. Kalau usia 40 tahun, kita langsung untuk mencari apa kira-kira permasalahannya. Oke, baik. Berarti tadi kalau saya simpulkan dari usia subur sampai usia 35 tahun, tanda bahwa dia itu infertil adalah tunggu 1 tahun dengan aktif hubungan seksual, 2 sampai 3 kali seminggu. Kalau tapi udah di atas 35 tahun itu bisa langsung 6 bulan atau lebih itu bisa langsung konsultasi. Oke deh dok, itu tadi pengertiannya. Nah, kira-kira apa aja sih dok faktor penyebab gangguan kesuburan? Mungkin dimulai dari pria kemudian wanita. Nah, jadi kalau ini kan pasangan tadi ya, jadi tentu faktornya itu dari faktor pria dan dari faktor wanita. Nah, kalau dari faktor pria yang menentukan itu hanya satu, masalah sperma. Ada nggak spermanya? Karena syarat untuk terjadi kehamilan ada minimal 3 ya. Pertama sel telur, kemudian saluran peternakan bagi perempuan, dan kemudian yang ketiga adalah sperma. Jadi yang pertama itu adalah bagi laki-laki adalah sperma. Nah, kalau kita konsultasi untuk masalah kesuburan, untuk program kehamilan, ya idealnya yang pertama kali diperiksa itu memang harus laki-laki dulu. Laki-laki dulu diperiksa, bagaimana masalah kesuburan. Nah, untuk menentukan seorang pria itu subur atau tidak, yang kita lihat atau kita periksa itu hanya masalah sel spermanya. Jadi sel sperma itu adanya di dalam cairan semen. Karena sering kita dengar dalam mitos keseharian ya, sering juga orang menyatakan ini spermanya kental, ini spermanya encer, dia terlalu cepat keluar berhubungan atau ada yang lama. Itu dari segi kesuburan untuk program tadi kita tidak bisa jadikan patokan. Yang bisa dijadikan patokan adalah sel spermanya. Nah, sel sperma itu adanya cuma di dalam hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan lewat pemeriksaan mikroskop. Nanti dari cairan semen yang keluar akan kita lihat bagaimana spermanya. Jadi akan dinilai nanti bagaimana konsentrasinya, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana kondisi sel spermanya, gerakannya, kemudian bagaimana bentuknya. Kadang-kadang sperma itu mungkin konsentrasinya cukup, tapi gerakannya lambat, kan nggak bisa juga menyebabkan terjadi kehamilan. Atau mungkin konsentrasinya cukup, gerakannya bagus, tapi banyak yang rusak sel spermanya, maka dia juga nggak bisa membuahi. Jadi pertama itu diperiksa adalah bagaimana kondisi spermanya, dan itu hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan analisa sperma di laboratorium. Nah dari sana kita lihat nanti permasalahannya di mana.
Ya. Jadi kalau hanya secara kasat mata kita nggak bisa pastikan ini subur atau tidak. Oke, siap, siap. Ya, Baik. Oke, Dok. Berarti tadi ternyata kalau misalnya pemeriksaan kesuburan untuk keberhasilan kehamilan itu yang pertama kali itu laki-laki ya, Dok ya? Karena selama ini idealnya laki-laki biasanya dulu diperiksa. iya, selama ini tuh mungkin fakta yang ada di masyarakat tuh bahwa apa-apa pasti perempuan yang harus dicek USG, harus dicek apa namanya keturunan orang tuanya gitu dan lain-lain. Ternyata dua-duanya bahkan yang pertama kali adalah lihat dulu spermanya ya, Dok ya. Nah, Ya. kira-kira Dok apa sih Dok penyebab gangguan fertilitas pada pria? Tadi kan tanda ketidaksuburannya itu mungkin pada spermanya. Nah, apa sih penyebabnya, Dok, sehingga bisa seperti itu? Ya. Jadi banyak faktor penyebab kenapa sperma itu dia mengalami permasalahan atau mungkin dia tidak normal. Kita mungkin kita telusuri, kita ketahui sel sperma itu kan dia dibentuk di testis itu mengalami satu proses adalah spermatogenesis, pembentukan sel sperma. Itu akan melibatkan dari faktor dari otak ke testis sehingga testis sebagai pabriknya sel sperma dia akan berproduksi kalau ada perintah dari atas. Nanti produksi yang telah dihasilkan oleh testis tadi itu dia akan keluar melalui satu saluran sampai akhirnya keluar ke ujung muara uretra atau maaf ujung penisnya. Nah itu yang keluar dia bercampur dengan cairan lain yang disebut dengan semen. Nah faktor-faktor yang penyebab rusaknya sel sperma tadi itu yang paling sering itu biasanya adalah masalah infeksi. Kemudian kondisi-kondisi yang menyebabkan kondisi testis tersebut jadi tidak bagus, tidak nyaman, tidak sehat. Misalnya kondisi panas, sering panas, ya. Kemudian mungkin ada faktor-faktor lain semacam zat oksidatif atau mungkin setelah awalnya ada semacam racun yang merusak pada bibit sel sperma tadi itu, sehingga sel spermanya diproduksi tidak mungkin bisa jumlahnya yang tidak cukup atau bentuknya rusak atau pergerakannya lambat. Kemudian permasalahan juga yang paling banyak juga ditemukan adalah mungkin dari saluran tempat dia dihasilkan sampai dia keluar, mungkin dari masalah transportasinya. Mungkin paling banyak ditemukan adalah seperti kasus varikosel. Ini biasanya kita periksakan ke dokter urologi. Nah, ada nggak permasalahan di alat produksi sperma tadi, mulai dari testis sampai ke salurannya. Kita lihat. Jadi kalau seandainya ada semacam varikosel di situ, biasanya walaupun sperma produksinya bagus, tapi perjalanannya terlalu panjang keluar, akhirnya sperma dalam perjalanan sampai keluar itu banyak yang rusak. Jadi mungkin banyak yang mati dia di perjalanan, atau mungkin pas keluarnya gerakannya lambat, ada pusing dia. Jadi, nah paling sering juga banyak ditemukan adalah infeksi, ya infeksi mengenai pada testis tadi. Mungkin pernah ada pengalaman masa lalunya atau riwayat masa lalu bagi seorang pria, pernah dia mengalami peradangan pada testisnya. Biasanya ini sering bersamaan dengan pernah mungkin kita dengar atau pengalaman kita dulu waktu kecil, lihat orang yang di sininya bengkak di sekitar lehernya. Ya kalau istilah awamnya mungkin seperti gondongan gitu ya. Itu biasanya kalau terjadi seperti itu, testisnya juga kena biasanya. Maka akan rusak testisnya sehingga produksinya akan terganggu. Jadi itu perlu kita periksakan. Jadi dengan kita periksa kita akan tahu kira-kira permasalahannya di mana. Apakah di pabriknya, di testis tadi, atau di perjalanannya, atau mungkin perintah dari atas yang tidak bagus. Jadi itu kan bisa kita telusuri kalau kita sudah lakukan pemeriksaan dari analisa sperma. Kemudian kebiasaan lain juga yang sering menyebabkan bisa semacam toksin dari rokok dan nikotin ya, bisa juga menyebabkan. Kemudian kalau yang panas itu mungkin masalah pekerjaan atau masalah kebiasaan. Sebenarnya pekerjaan yang bersentuhan dengan area di sekitar kemaluan itu membuat suasana panas. Misalnya, maaf, mungkin kerjanya sebagai supir yang di bawahnya langsung mesin. Ya. Kemudian koki, mungkin dia di rumah masak, mungkin suasana panas, sering diri di depan pemanas, di depan kompor, dan mungkin kerja tambang, mungkin getarannya cukup kuat, sehingga juga nggak bagus buat suasana testisnya.
dan kebiasaan sering menggunakan celana ketat. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi itu salah satu permasalahan-permasalahan. Di samping ada beberapa faktor lain, kebiasaan lain, misalnya ya konsumsi obat-obatan juga bisa mempengaruhi kondisi sel-sperma. Baik, baik. Lumayan banyak ya dok ya yang apa namanya penyebab-penyebabnya. Nah, mungkin penyebab itu akan diketahui atau bisa dicegah gitu ya dok sebelum mungkin udah masuk ke pernikahan gitu ya untuk Ya, para pria. Tadi ada banyak sekali yang tadi dokter sebutkan mulai dari perintah dari otak gitu ya yang mungkin mengeluarkan hormon dan lain-lain. Terus juga apa namanya di organ kemaluannya juga dan juga di kondisi-kondisi seperti panas, terus ada toksin dari luar dan lain-lain. Itu tadi dok ya untuk pria. Nah, pasti ibu-ibu di sini juga penasaran nih dok. Oke, kalau pria seperti itu. Nah, kalau wanita kira-kira apa aja sih dok faktor gangguan kesuburan yang bisa terjadi sama wanita? Penyebabnya ya. apa? Jadi kalau untuk perempuan atau untuk wanita, seperti saya sampaikan tadi kan 3 ya, sel telur, saluran peternakan, dia sel sperma dan sperma. Jadi 2 dari faktor perempuan ya. Cuma seperti yang pertama tadi saya sampaikan, kenapa pria dulu yang harus diperiksa? Karena pemeriksaan untuk yang pria ini, dia pemeriksaannya mudah, murah, cepat, dan bisa langsung kita periksa. Sementara kalau untuk yang perempuan, untuk menggali atau mencari kira-kira di mana permasalahan kesuburannya, butuh waktu, dan tidak bisa suatu waktu harus kita rencanakan pemeriksaan, dan bisa langsung di saat itu. Butuh waktu, jadi butuh waktu, butuh biaya, dan banyak yang harus kita dieksplor, kita periksa. Jadi makanya yang bagus memang pria dulu. Takutnya nanti kalau perempuan yang diperiksa, semuanya diperiksa, ternyata nggak ada permasalahan, baru habis itu pria diperiksa, kan waktu habis, biaya habis. Jadi tidak efektif, tidak efisien gitu. Nah, kembali kita ke permasalahan mengenai perempuan. Jadi kalau pada perempuan, permasalahan kesuburan itu pertama terkait masalah keberadaan sel telurnya. Kemudian bagaimana kondisi alat reproduksi bagian dalamnya, terutama itu masalah rahim dan salurannya berupa tuba. Kalau masalah sel telur, ya keberadaan sel telurnya, kita menilai di sana untuk masalah kesuburan, bagaimana cadangan sel telurnya, berapa jumlah sel telur yang masih ada bagi seorang perempuan dalam usia reproduksi. Karena sel telur bagi seorang perempuan itu seiring dengan pertambahan usia, semakin lama dia semakin berkurang. Berkurang itu dari segi jumlahnya dan juga berkurang dari segi kualitasnya. Jadi seorang perempuan itu begitu dia lahir, dia dikasih modal sama Tuhan ada sekitar 2 juta sel telur setelah dia lahir. Itu pas Tapi lahir setelah dia memasuki usia reproduksi, dalam satu tanda berupa dia mulai menstruasi atau disebut dengan menars, itu yang tersisa hanya sekitar 500.000 lagi. Nah, yang 500.000 inilah yang akan habis secara perlahan sampai dia memasuki usia menopause. Nah, jadi makanya jadi bertambahnya usia, kita akan lihat bagaimana cadangan sel telurnya. Itu masalah cadangan, berapa jumlahnya. Ya, mungkin kalau usianya udah 35, mungkin tidak akan sebanyak pada usia masih umur 20 tahun. Apalagi kalau usianya udah 40, nanti mungkin jumlahnya juga nggak sebanyak orang masih muda. Itu juga dengan kualitasnya. Itu masalah cadangan. Dan kedua, tidak semua juga sel telur itu akan keluar semuanya. Maksudnya keluar, jadi kalau seorang perempuan itu kalau dia menstruasi, dalam siklus menstruasinya, kalau yang idealnya, kalau yang bagus siklus menstruasinya, biasanya dihasilkan 1 sel telur. Dihasilkan 1 sel telur. Nah, sel telur yang 1 dihasilkan inilah yang nanti menunggu atau siap untuk dibuahi kalau seandainya ada sperma yang datang untuk membuahnya. Tapi ada kalanya menstruasi tadi itu tidak menghasilkan sel telur. Makanya disebut dengan istilahnya siklus menstruasi yang tidak berovulasi, tidak menghasilkan sel telur. Nah, jadi itu yang akan kita lihat nanti. Kita lihat, karena akan kita periksa. Jadi untuk menentukan berapa cadangan sel telur kita itu,
ada banyak beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, mulai dari pemeriksaan yang sederhananya, mungkin dengan pemeriksaan USG ya. Misalnya kita di klinik kita lakukan dengan pemeriksaan USG transvaginal, ya. Dengan pemeriksaan USG transvaginal kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi dari indung telurnya. Indung telur ada kelihatan di sana berapa sel telur yang ada di dalam, berapa cadangan sel telurnya, berapa ukurannya. Ya. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan laboratorium, dengan pemeriksaan hormon, disebut dengan suatu hormon AMH namanya. Tapi secara klinis itu praktis dengan pemeriksaan genetik kita udah bisa lihat bagaimana kondisi indung telurnya, bagaimana sel folikel-folikel atau sel telur yang ada di dalam. Kalau yang bagus itu sel folikel itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau seandainya ada juga kelainan sering didapatkan di dalam indung telur tadi itu, sel telur itu kecil-kecil banyak, tapi kecil-kecil semua. Ada yang lebih besar, yang ukurannya lebih dari 1 cm. Nah, ini sering ditemukan pada perempuan yang mengalami siklus menstruasi itu tidak teratur. Tidak teratur, salah satunya mungkin siklus itu terlalu panjang. Ya, mungkin dia datang halangannya mungkin setiap 35 hari atau lebih malahan. Ada yang sekitar 40 hari, ada yang sekitar malah 2 bulan. Nah, kalau siklus yang seperti itu, yang kalau istilah medisnya disebut dengan oligoamenore, biasanya sel telur nggak dihasilkan. Dia haid juga, tapi sel telur nggak dihasilkan. Nah, jadi kalau terkait dengan masalah kesuburan, kalau sel telur nggak ada dihasilkan, bagaimana akan terjadi kehamilan? Nah, jadi kalau dari kita konsultasi kan bisa kita menduga ini masalah gangguan sel telurnya kalau seandainya siklus menstruasi itu nggak teratur. Siklus menstruasi itu yang teratur, yang bagus itu adalah sekitar antara 20 sampai 30 hari sekali, itu paling bagusnya. Ya, antara 24 sampai 35 hari itu masih dianggap normal. Tapi kalau udah lebih 35 hari, itu biasanya sel telurnya sering tidak dihasilkan kalau dia menstruasi. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan pemeriksaan, nanti kita tanya, kita agak dalam diskusi, kita tanyakan bagaimana siklus menstruasinya, teratur atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, pada kasus-kasus yang sel telurnya yang tidak dihasilkan atau tidak berovulasi ini paling banyak sebagai satu penyebab kita kesuburan bagi seorang perempuan. Jadi bagi si perempuan itu memang idealnya dia selalu mencatat ada tentang kalender haid gitu ya. Dia catat tanggal berapa haidnya datang bulan ini, terus berikutnya tanggal berapa lagi datangnya, hitung berapa jaraknya. Kalau jaraknya antara 28 sampai 30 berarti itu bagus tuh. Jadi kemungkinan besar telurnya akan keluar. Tapi kalau siklusnya memanjang lebih dari 5 hari biasanya telur nggak keluar. Nah, apa yang sering menyertai pada perempuan-perempuan saat ini? Biasanya mungkin pernah dengar atau pernah baca yang di medsos atau di buku-buku atau di majalah, itu disebut dengan PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Nah, gejala ini sering ditemukan pada perempuan yang kelebihan hormon androgen. Jadi siklus menstruasinya memanjang, dia mempunyai gejala kelebihan hormon androgen yang secara klinisnya tampak dia mempunyai gambaran bulu-bulu halus di sekitar wajahnya, dia mungkin dari kumis, di dagu, di jambang, atau mungkin di dada, di perut. Jadi sebetulnya bulu-bulu halus tadi itu tumbuh pada pola seperti laki-laki. Cuma karena dia kelebihan androgen, tumbuhlah banyak bulu-bulu seperti itu. Makanya sering juga saya tandain ini dengan mungkin pada orang-orang yang wanita-wanita yang kaya ini. Kaya dengan bulu dia. Kayaknya dengan bulu ya, Dok. Ya, nah, jadi haidnya nggak teratur, dia mempunyai tanda-tanda kelebihan hormon androgen, salah satu banyak bulu-bulu halus, atau bisa juga tanda lainnya seperti banyak jerawat. Ya, itu salah satu contoh juga kelebihan hormon androgen. Dan walaupun ini tidak masuk kriteria dari PCOS, sering ditemui pada perempuan-perempuan yang kelebihan berat badan. Ya, obesitas, kelebihan berat badan. Jadi biasanya orang-orang seperti ini sering berteman juga dengan kelebihan hiperandrogen atau kelebihan hormon androgen. Nah, kita nilai nanti ada nggak permasalahan seperti itu bagi seorang perempuan. Itu terkait masalah telur ya.
Kemudian terkait masalah saluran, mengenai Saluran. saluran pernapasan, paling utama itu adalah masalah tuba ya. Ya. Kita menduga ini ada permasalahan dengan tuba atau tidak. Salah satu gejala yang paling sering dikeluhkan adalah adanya keluhan nyeri setiap halangan. Hmm. Ya, setiap halangan dia merasakan sakit yang hebat sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas tanpa obat penghilang nyeri, nyerinya tidak akan hilang. Nah, inilah yang disebut dengan endometriosis. Kenapa endometriosis ini kita duga sebagai penyebab dari gangguan saluran perenakannya? Karena penyakit endometriosis ini sering menimbulkan perlengketan. Jadi kalau sebenarnya dilihat ya di dalam rongga panggul tadi itu, orang-orang yang mengalami endometriosis itu organ perenakannya di dalam tuba banyak lengket ke organ-organ sekitar. Jadi struktur itu tidak normal lagi. Dan paling sering terimbas adalah memang saluran tubanya. Jadi sering tubanya itu lengket atau mungkin tubanya tadi itu tertarik ke tempat lain sehingga dia tidak bisa menjalankan perannya mengisap sel telur yang keluar. Kalau seandainya ada sel telur yang dihasilkan, dengan tuba itu tidak bisa mengisap. Jadi tidak bisa ditangkap sel telur sehingga sel telur yang siap untuk dibuah itu tidak bisa ditemui oleh sel sperma nantinya dalam proses pembuahan. Nggak ketemu gitu ya dok ya jadinya. Ya, jadi itu paling sering itu masalah keluhan yang menjadi haid atau endometriosis. Kemudian penyebab lain juga masalah infeksi. Infeksi di rongga panggul tadi itu. Nah, biasanya infeksi di rongga panggul sering berawal adalah infeksi yang menjalar dari bawah ke atas. Jadi infeksi yang berawal dari jalan lahir bagian bawah. Kalau kronis tidak sembuh-sembuh, tidak terobati, dia kuman tadi itu akan naik ke atas. Sehingga paling sering terimbas itu adalah saluran tuba karena dia sangat halus. Ya, kalau seandainya saluran tuba tadi tertumbat, maka secara alamiah dia tidak bisa hamil. Kenapa? Karena sel telur menunggu di ujung, sel sperma mau datang, karena jalannya buntu, putus, maka tidak akan terjadi kehamilan. Nah, kemudian mungkin ada riwayat pernah mengalami operasi di rongga panggulnya. Apakah itu operasi kista, operasi miom sebelumnya, atau mungkin dia mengalami operasi usus buntu, yang mungkin usus buntu, apalagi kalau usus buntunya sudah pecah. Nah, sering itu menimbulkan sisa dari operasi itu menimbulkan perleketan. Nah, itu perlu kita waspadai. Jangan-jangan ini ada bermasalah di saluran perenakannya. Nah, di mana kita tahu itu kan berdasarkan keluhan ya. Di mana kita tahu memang ada itu, ya mungkin bisa lakukan pemeriksaannya dengan pemeriksaan USG. Ternyata dengan pemeriksaan USG transvaginal. Nah, kita lihat ada nggak penyakit-penyakit kita di sana. Terus untuk ada lagi pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa kita ketahui untuk mengetahui ada sumbatan nggak di saluran perenakannya, itu disebut dengan pemeriksaan HSG. Jadi dengan pemeriksaan radiologi dimasukkan zat kontras dari bawah atau dari jalan lahir bagian bawah, nanti disemprotkan di atas, nanti difoto sampai dia mengisi organ perenakan tadi itu. Kalau seandainya nggak tersumbat, berarti cairan tadi tidak akan masuk ke dalam rongga panggul. Berarti dapat kesan nanti tuba tidak paten. Itulah kesimpulan dari pemeriksaan HSG menyatakan salurannya tersumbat atau tidak. Cuma ada juga permasalahannya dalam pemeriksaan HSG tadi itu ada hasilnya. Kalau hasilnya memang paten, memang bagus dia. Cuma kalau hasilnya tidak paten, kita tidak bisa terima itu 100% memang tidak paten. Biasanya bisa ada istilah lainnya dengan negatif palsu gitu ya. Jadi memang dinyatakan dia tidak paten atau negatif, tapi kemungkinannya bisa salah. Maka perlu kita lakukan pemeriksaan dengan alat lain, modalitas lain yang lebih bagus, itu dengan pemeriksaan laparoskopi. Jadi dengan laparoskopi kita akan lihat langsung bagaimana kondisi saluran tadi tersumbat atau tidak dengan masukkan cairan dari bawah, dan itu dilakukan dalam kondisi dibius. Sementara kalau HSG kita periksa tanpa dibius. Sering pasien mengalami kesakitan, sehingga dengan kesakitan dia akan kontraksi, tersumbat. Jadi nggak lewat cairan, sehingga disimpulkan dia tidak paten gitu. Oh gitu. Jadi perlu kita pastikan nanti ini betul-betul ada permasalahan nggak di ini
memang betul-betul tidak pasien atau negatif palsu. Perlu kita konfirmasi. Baik. Ya. Nah, itu permasalahannya. Kemudian dari rahim sendiri, kadang-kadang ada juga mungkin timbul tumor yang tumbuh di rahim. Ya, misalnya ada miom atau berupa adenomyosis, mungkin tumor tadi itu tumbuh di saluran tempat keluarnya atau yang penghubung dari rahim ke bagian luar, ke tuba tadi itu. Nah, kalau senin tumbuh itu tentu dia akan menyumbat. Nah, itu bisa kita lihat dengan pemeriksaan USG, sama dengan USG vaginal. Baik. Oke, Dok. Jadi itulah yang bisa kita lakukan pemeriksaan untuk menggali yang 3 faktor tadi. Sel telur, lalukan, dan sperma itu laki-laki. Oke. Oh, pantas ya, Dok ya, kalau misalnya yang namanya promil itu nggak bisa langsung ya, Dok ya. Pasti ada tahap-tahapnya, ada tahap pemeriksaan juga nggak bisa langsung pas datang langsung diperiksa semua ya, Dok ya. Ada tahapnya juga kalau buat ibu ya, Dok ya. Iya. Nah, itu tadi mom semuanya kalau misalnya mau promil pastinya harus diperiksa dulu supaya tahu nih tindakannya apa aja, dan perlu sabar ya, Dok ya, karena memang untuk perempuan ini spesial. Iya, harus ditulis satu-satu ya, Dok ya. Siap. Mungkin nanti untuk kesimpulannya tadi cukup banyak, nanti akan kita rekap ya, moms and dad semuanya. Jangan khawatir, nanti kita rekap, akan kita simpulkan nanti setelah live ini. Nah, Dok, sebenarnya masih ada pertanyaan karena kita belum tuntas ya untuk cara penanganannya. Tapi di sini pesertanya udah banyak yang nanya nih, Dok. Coba saya bacain satu-satu ya, Dok ya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Konita Dwinandari. Dok, kalau astenoteratozospermia itu gimana, dokter? Ini bahasanya agak ini, Dok. Agak sangat ilmu. Oke, izin jawab. Berarti kalau pemeriksaan analisis sperma keluar hasilnya, biasanya ada 3 variabel itu yang dinilai ya. Pertama konsentrasi, kedua motilitas, ketiga morfologinya. Nah, jadi kalau konsentrasi, kalau seandainya normal berarti normal. Tapi kalau konsentrasinya kurang, biasanya disebut dengan oligosperma. Kemudian dilihat progresifnya pergerakannya. Kalau gerakannya lambat, itu disebut dengan stenosperma. Kalau bentuknya banyak yang rusak, itu disebut dengan teratosperma. Nah, kalau yang disampaikan tadi itu ada astemoterato, berarti ada 2 variabel yang bermasalah di sana. Gerakannya lambat dan banyak yang rusak. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti ini, tentu sulit ya untuk melakukan pembuahan pada sel telur. Jadi gerakannya lambat. Kalau gerakannya lambat, kenapa nggak bisa dia menjadi pembuahan? Karena secara prinsip dasarnya ya, sperma tadi itu setelah dia keluar dari ejakulasi, pas di depan mulut rahim, itu jatah umur sel sperma itu hanya 3 hari. Nah, sementara perjalanan yang akan dilaluinya adalah mulai dari mulut rahim sampai ke ujung tuba untuk membuahi kalau seandainya sel telur datang. Nah, untuk melewati mulut rahim saja itu udah habis waktunya sekitar 2 hari. Jadi tinggal cuma 1 hari lagi setelah dia masuk ke dalam rongga rahim, tinggal 1 hari lagi data hidupnya untuk sampai membuahi. Nah, kalau seandainya gerakannya lambat, ya mungkin baru sampai di ujung rahim dia udah mati, jatah hidupnya udah habis, maka tidak pernah sampai dia ke ujung menemui sel sperma, sel telur. Itu masalah gerakan. Kemudian kalau seandainya bentuknya rusak, pas dia ketemu mungkin gerakannya cepat gitu ya, tapi dia rusak. Kalau dia ketemu dengan sel telur, kalau banyak yang rusak dari tubuh sel sperma itu, dia tidak bisa masuk ke dalam inti sel telur. Sehingga tidak akan pernah terjadi pembuahan karena dia bentuknya tidak utuh, banyak yang rusak. Itulah faktor-faktor kenapa tidak terjadi pembuahan pada sperma yang bermasalah. Apalagi dengan sekarang 2 variabel, gerakan lambat, bentuk rusak. Jadi ketika gerakan lambatnya, peluang yang ketemu kan kecil. Baik. Nah, Oke, Dok, berarti tadi ya jawabannya astemoterato itu gerakannya lambat dan bentuknya rusak. Baik, selanjutnya ada lagi nih, Dok.
Ini pertanyaan dari Moms nih kayaknya, dari toko Mas Diburi. Pagi dok, izin tanya kalau menikah baru 6 bulan, mensnya teratur, apakah sudah boleh untuk program hamil dok? Kalau baru 6 bulan nikah, mainnya Iya. teratur, eh, permasalahan bukan masalah. Jadi yang dinilai itulah siklus menstruasi, kemudian ada nggak gejala lain penyerta, misalnya riwayat nyeri haid ada nggak, terus ada riwayat operasi apa enggak, ya. Kalau sebenarnya semua itu tidak ada, ini tunggu aja lah dulu sampai 1 tahun, kalau belum juga terjadi kehamilan, baru lakukan pemeriksaan. Karena buru-buru dilakukan pemeriksaan, kalau memang tidak ada permasalahan gitu berarti nanti akan menjadi beban, akan stres, psikologis, stres pikiran, juga akan mempengaruhi pada balance hormon. Jadi Iya, hormon iya. nggak stabil, sehingga produksi zat telur juga nggak bagus nanti jadinya. Berarti artinya kalau baru setahun nikah tuh happy-happy dulu aja ya dok ya, pacaran dulu aja ya dok ya. Ya, tapi dengan catatan ya usia nggak lebih dari 35. Iya, usia jangan lebih dari 35. Usia jangan lebih 35, kemudian tidak Ya. ada penyebab lain, misalnya riwayat nyeri haid, riwayat operasi sebelumnya, ya. Nah, terus kalau apalagi kalau memang haidnya teratur, ya mudah tidak masalah. Atau tergantung laki-laki dia pasangannya lagi. Kalau seandainya Ah, pasangannya ada permasalahan, ada riwayat masa lalu, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin pernah mengalami parotitis atau gondongan masa lalunya, tidak ya. ada salahnya kalau pemeriksaan spermanya. Oke. Kalau laki-laki tidak masalah ya dok ya, karena memang Ya, paling cepat untuk mengetahui. Baik dok, terima ya. kasih. Ada lagi nih dok dari RK RDK 93. Bagaimana dengan adenomyosis dokter? Ya, adenomyosis. Ya, jadi adenomyosis ini adalah suatu permasalahan, jadi tantangan juga bagi kami dari dokter-dokter yang menyelenggarakan program kehamilan. Adenomyosis itu adalah satu kondisi di mana pada rahimnya tumbuh satu tumor. Ya, jadi di rahimnya tumbuh tumor yang disebabkan oleh sel-sel endometriosis. Jadi biasanya gejalanya orang yang adenomyosis ini adalah rahimnya lebih besar dari normal dan dia mengalami nyeri setiap halangan. Hmm. Jadi kebetulan sel endometriosis tadi itu tumbuh langsung di dinding rahim, di bagian rahim, di otot-otot rahim. Nah, biasanya gejalanya mungkin utamanya pasti nyeri haid ya, nyeri haid, kemudian ususnya besar, kemudian kalau seandainya besarnya uterus tadi itu besarnya tumor tadi itu ke arah dalam, kalau seandainya dia menyebabkan permukaan dinding rahim lebih luas, bisa juga gejala tambahannya adalah haidnya akan banyak, haidnya akan banjir atau haidnya akan lama. Jadi kalau seandainya keduanya nyeri pada saat haid, terus haidnya banjir-banjir, nah, kita curiga ini jangan-jangan adalah satu adenomyosis yang tumbuh ke arah dalam yang mempengaruhi permukaan dinding rahim. Nah, kondisi seperti ini biasanya kalau ada adenomyosis itu, kalau apalagi kalau dia mendekat kepada dinding rahim, itu akan mempengaruhi nanti tempat tertanamnya embrio atau konsepsi kehamilan yang akan menempel di situ. Baik. Sering itu masalah. Ya, Ya, jadi permasalahannya dua di sini. Masalah keluhan nyeri yang hebat dan masalah fertilitasnya, masalah kesuburannya. Jadi kita memang berpacu dengan waktu di sini antara masalah nyeri dan masalah kesuburannya. Dia harus jalan, harus seiring dilakukan. Kalau seandainya nyeri saja yang kita obati, mungkin penghilang nyeri. Cuma kalau kita bagusnya penyebabnya kita hilangkan dan kemudian secepatnya dilakukan program kehamilan. Karena begitu dia dikeluarkan, dia potensi untuk tumbuh lagi lebih besar. oh, Maka harus secepatnya diusahakan bagaimana dia supaya bisa cepat hamil. Kalau seandainya bisa dilihat faktor-faktor lain, diperkirakan dia bisa hamil secara alamiah, dalam 6 bulan dia harus hamil. Tapi kalau seandainya dalam 6 bulan dan juga hamil, ya kita harus carikan upaya lain, mungkin apakah perlu hamil berbantu, misalnya dengan insem atau dengan bayi tabung. oke, Tapi kalau baik. seandainya tidak diusahakan untuk hamil dalam bulan, dia khawatirkan dia tumbuh lagi Baik. penontalannya. Oke, itu kira-kira kalau misalnya seperti itu tindakan yang dilakukan apa tuh dok? Apakah operasi atau menggunakan obat saja cukup?
Ya tergantung besarnya dari adenomyosis tadi ya. Kalau Hmm, adenomyosis nggak terlalu besar, mungkin hanya satu buah, dan nggak terlalu besar, mungkin tahap pertama mungkin bisa kita cobakan dengan terapi medikamentosa atau dengan obat-obatan. Kita berikan hmm, preparat hormon untuk menekan pertumbuhan dari adenomyosis tadi. Karena adenomyosis itu tergantung dengan hormon estrogen. Jadi estrogen itu kita tekan. Cuma selama kita menekan, otomatis nanti sel telur nggak tumbuh. Maka perkembangan kehamilan tertunda dulu. Nah, nanti kalau kita lihat udah ada kemajuannya, mungkin kita bisa programkan untuk kehamilan. Nah, dilihat faktor-faktor lain, masalah sel telurnya, kemudian salah spermanya, dan masalah salurannya. Kalau baik. seandainya dia besar, ya mungkin perlu dilakukan tindakan operatif dengan untuk mengangkat tumor atau adenomyosis tadi itu. Cuma perlu disadari tindakan ini memang agak sulit dan akan berpengaruh sekali kepada kondisi dinding rahim, dan Oh, itu pasca tindakan operasi harus secepatnya diusahakan untuk hamil, paling nggak 6 oh, bulan setelah tindakan harus diusahakan untuk hamil. oke, oke, oke. Baik, Dok. Mungkin apa namanya? Untuk penjelasan lebih ke promilnya lebih baik konsultasi ya, Dok ya, karena kalau misalnya kita jelaskan di sini sangat panjang sepertinya. Baik, Ya. Dok. Nah, ini apa namanya? Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir dari audiens ya di sini. Kalau misalnya dari Kanita lagi nih, oh ini dari Ibu Konita lumayan sering bertanya. Kalau haid terjadi setiap bulan, tapi saat pemeriksaan sel telur ada yang kecil-kecil dan dibilang PCOS. Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Dan vitamin apa aja yang bagus? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan paling sering dan kasus ini sangat banyak ya. Dulu masalah-masalah kesuburan, masalah PCOS. Jadi pada PCOS ya seperti katanya polikistik ovarium. Jadi poli kan banyak. Jadi memang sel telurnya banyak. Sel telurnya banyak, cuma kecil-kecil. Ya. Sehingga karena kecil tidak ada yang bisa diharapkan untuk kalau dilebarkan telur ayam diharapkan untuk menetes, kecil sekali peluangnya. Ya, jadi karena kecil-kecil, nah itu biasanya eh, harus distimulus, nah, jadi diinduksi ovulasinya. Nah, kan diberikan bisa dengan obat atau mungkin langkah pertamanya, maksudnya penanganan dari PCOS tadi itu yang pertama itu adalah lifestyle dulu. Lifestyle itu Lifestyle. bagaimana kita merubah pola hidup, ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, PCOS ini sering disertai atau sering pada perempuan-perempuan yang obesitas, ya, kelebihan berat badan. Jadi kalau seandainya haidnya nggak teratur, terus ada tentara kelebihan hormon androgen, kemudian dia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, di langkah pertamanya adalah lifestyle dengan diet dan olahraga, tujuannya untuk menurunkan berat badan. Karena dengan penurunan berat badan minimal kita turunkan secara bertahap gitu ya, sekitar 5% dari berat badan sebelumnya. Penurunan berat badan yang berlebih juga nggak bagus, juga akan Oh, mempengaruhi nanti kepada kualitas sel telur. Ya, jadi langkahnya lifestyle, diet, dan olahraga. Kemudian kalau memang pada kondisinya disertai ada tanda resistensi insulin, ya pada orang obesitas ini mungkin pernah kita lihat orang-orang yang obesitas tadi itu pada bagian tengkuknya atau bagian ketiak itu ada warna gelap dan kasar. Itu salah satu tanda khas dari orang yang resistensi insulin. Nah, biasanya kita diberikan terapi obat-obatan seperti obat-obat metformin, ya. Kemudian kalau dengan itu belum juga terjadi haid yang lancar yang teratur, mungkin perlu juga diberikan preparat hormon. Biasanya berikan preparat hormon berupa pil KB kombinasi. Nah, nanti kalau sudah secara regulasi belum juga, baru kita lakukan semacam induksi ovulasi namanya. Jadi kita paksa sebetulnya untuk berokulasi. Nah, kalau sebenarnya dia dalam tertentu, kalau diberikan obat induksi ovulasi, kita bisa perkirakan, kita pantau nanti tumbuh nggak sel telurnya dan ada berapa ukurannya. Kalau diperkirakan dia akan ovulasi, kita di sanalah masa suburnya. Kita atur untuk program apa istilahnya koitus terjadwal ya untuk jadi ya, berhubungan di saat masa subur. Kalau seandainya faktor-faktor lain kita pastikan bagus, punya salurannya bagus dan spermanya bagus.
Jadi tinggal kita hanya melakukan semacam induksi ovulasi. Oke, itu salah satu caranya ya dok ya. Ya. Berarti Hmm. secara nggak langsung juga biar langsung hamil ya dok ya dengan induksi ovulasi Ya, itu ya dok. Baik. ya karena Oke. dengan lakukan langkah pertama tadi ini bisa bisa secara otomatis dia akan hamil. Kalau sebenarnya tubuhnya bagus, spermanya bagus, kalau masalah dengan gangguan haid yang nggak teratur, nah, lakukanlah diet dan olahraga. Biasanya terjadi ovulasi spontan. Ya kalau nasib baik terjadi kehamilan di situ. Iya, iya. Baik dok. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan lanjutan juga dari audiens, tapi kita pengen menyelesaikan dulu nih dok masalah tadi pemeriksaan. Ya, Nah, tadi kan kalau misalnya untuk pria nih udah dianalisis spermanya, ini kan pria paling cepat ya dok ya. Kira-kira dok, ya. kalau misalnya eh, penilaian hasil pemeriksaannya itu buruk, kira-kira langkah penanganan selanjutnya seperti apa nih dokter untuk pria? Ya, jadi kalau telah kita lakukan analisa sperma bagi seorang pria, kita akan evaluasi nanti di sana. Kalau hasilnya yang ekstrim itu ya misalnya konsentrasinya sangat kurang, ya Hmm. sangat rendah. Misalnya di bawah dari, kan normalnya dia sekitar 15 juta. Nah, Oh, kalau bagus ya. seandainya hasilnya kurang dari 5 juta, apalagi sampai aldos, tidak ada spermanya, kita biasanya di samping pemeriksaan ulang untuk mengkonfirmasi benar nggak hasilnya itu. Tapi kalau memang dilakukan berulang hasilnya tetap sama, kita akan telusuri, akan cari kira-kira apa penyebabnya. Penyebabnya apakah dari pabriknya, di servisnya rusak, atau di saluran keluarnya yang ada masalah, bisa jadi mungkin dia tersumbat, atau mungkin ada gangguan terlalu panjang dia, atau mungkin ada terlibat mungkin sebagian, atau ya bisa juga hormonnya, atau memang perintah dari otak itu sendiri yang berkurang. Dan karena kita Hmm. lakukan evaluasi, kemudian perlu juga kita lakukan ada nggak untuk menyingkirkan ada nggak kemungkinan dia semacam varicocel. Sebenarnya kita rujuk, kita lakukan pemeriksaan ke dokter bedah urologi, dilihat Oh, apakah ada nggak varikoselnya. Kalau seandainya ada varikoselnya, dia kan dinilai juga nanti sama dokternya ini bisa depresi atau tidak. Kalau seandainya bisa depresi, biasanya akan baik itu spermanya. Nah, banyak juga pada pasien dapatkan seperti itu. Setelah dilakukan koreksi tadi itu, begitu selesai dikoreksi, spontan istrinya. Ya, iya, jadi iya. itu yang langkah yang akan kita lakukan. Nah, kalau Oke. seandainya telah upaya-upaya tadi udah lakukan, ternyata masih tetap hasilnya, misalnya jumlahnya kurang, ya, maksudnya kurang antara 10 sampai 15 juta. Terus dari faktor istri tidak ada masalah, ini haidnya bagus, teratur, saluran juga nggak tersumbat, ya mungkin upaya yang bisa dilakukan untuk perawatan kehamilannya lah dengan operasi upaya kehamilan dengan berbantu dengan inseminasi. Kombinasi. Ya, dengan Baik. inseminasi kita bantu menyemprotkan spermanya melewati bulu rahim yang butuh waktu sekitar 2 hari tadi melewatinya. Jadi dipersingkat jalannya. Oh, Dengan oke. terlebih dulu spermanya itu dicuci dulu, dipilih sperma yang bagus, itu yang kita antarkan ke dalam. Itu dengan inseminasi. Tapi kalau seandainya dari hasil analisa sperma ada 2 faktor atau 2 variabel yang bermasalah, apalagi kalau sebenarnya konsentrasinya sangat rendah di bawah dari 5 juta, biasanya kita rekomendasikan untuk dilakukan program bayi tabung lagi. Karena Oh, dengan kondisi seperti itu, dia akan sulit untuk terjadi pembuahan secara alamiah. Makanya pembuahannya dilakukan di depan kita itu dalam program tabung. oke. Baik, Ya, dok. Siap. Itu tadi berarti langkah-langkahnya ya, dok ya. Dan kalau ya, misalnya memang mungkin yang dua terakhir itu adalah kondisi di mana memang sudah tidak memungkinkan untuk apa namanya terjadi alamiah ya, dok ya. Nah, itu ya. mungkin salah satu cara yang bisa diusahakan. Oke. Nah, mungkin sedikit info buat moms and dad semuanya di sini untuk analisis analisis sperma kita sudah ada insya Allah bulan depan di Ayani Klinik. Terus juga untuk pemeriksaan-pemeriksaan juga seperti untuk wanita akan ada HSG, lalu juga pemeriksaan darah lengkap ya dok ya seperti hormon dan lain-lain itu nanti akan direkomendasikan juga oleh dokter spesialis di Ayani seperti itu. Nah dok.
sebelum pertanyaan terakhir, ada lagi nih yang bertanya dari Moms Latifa Dara. Sebentar. Pertanyaannya, Risa Latifa. Pertanyaannya adalah, Dok, gimana caranya mengatasi kista coklat dan endometriosis? Kista coklat atau ya, jadi sama ya, kista coklat istilah lainnya. Jadi kalau istilah medisnya lah kista endometriosis. Oh, Kalau di cara mengatasi, ini dalam betul-betul mengatasi supaya jangan terjadi kista endometriosis gitu ya. Memang kalau kista endometriosis itu kalau secara teorinya bagaimana proses terjadinya itu memang banyak teori-teori nyatakan sampai sekarang pun masih pro dan kontra untuk mengenai teori-teori yang disampaikan. Jadi kalau penyebab pastinya belum bisa dipastikan sebagai apa penyebabnya. Kalau kita tahu apa penyebab pastinya, itu bisa kita hindari gitu ya. Cuma yang perlu kita lakukan adalah ada itu mengenali lebih awal. Mengenali lebih awal ada gejala nutritif. Kalau seandainya dia diketahui lebih awal, lebih dini, misalnya dia berupa kista endometriosis, ukurannya masih kecil, mungkin itu bisa dilakukan terapi medikamentosa atau dengan pengobatan. Kalau seandainya ketemunya ukurannya udah besar, udah lebih dari 8 cm, itu permasalahannya kalau seperti kista coklat atau kista endometriosis itu, kalau dibiarkan, yang cairan endometriosis itu dia akan selalu menggerogoti indung telur, sehingga telur yang ada pun juga akan dirusaknya. Kalau dibiarkan, dia tumbuh terus, maka dia akan merusak juga. Jadi makanya kita harus rem supaya pertumbuhannya jangan cepat. Ya. Terus kalau sebenarnya terlakukan tindakan, kalau ukurannya sudah besar, kan dikhawatirkan nanti samping dia juga merusak, dia juga akan mengganggu organ sekitarnya. Juga ada kemungkinan juga dia akan pecah. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan tindakan operasi atau operatif. Nah, cuma permasalahannya dengan melakukan tindakan operatif ini, otomatis kita akan merusak indung telur, sehingga otomatis dengan tindakan operatif, cadangan sel telur yang ada di indung telur tadi itu juga otomatis akan berkurang, akan tergerus jauh turunnya. Jadi itulah dilemanya. Dilakukan, dia akan berkurang, dibiarkan juga dia akan menggerogoti. Jadi kalau sebenarnya harus dilakukan tindakan operatif, ini kista endometriosis ini cenderung sekali berulang. Jadi pasca tindakan kista endometriosis ini, kalau tindakan operatif ya, itu paling tidak seperti saya sampaikan awal tadi, paling tidak dalam 6 bulan pasca tindakan itu dia harus diupayakan untuk bisa hamil. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, peluang untuk kambuh lagi akan besar. Karena dalam itu sebenarnya kita harus bisa menekan hormon estrogen tadi. Karena kalau hormon estrogen itu ditekan, sel telur tidak akan tumbuh. Jadi itu sulitnya. 2 target yang harus kita capai. Apakah masalah keluhan jadinya atau masalah kesuburannya. Karena dua-duanya penanganannya ada yang paling bagus. Jadi yang paling bagus adalah mengenali lebih awal. Jadi kalau ada keluhan gejala awalnya, lebih bagus kita periksakan. Kalau dalam kondisi masih awal, masih dini, mungkin dengan tindakan pengobatan bisa kita lakukan dengan obat-obatan. Baik. Oke, itu tadi ya, berarti kenali lebih awal sehingga bisa diberikan pengobatan, setelah itu langsung promil gitu ya, Dok ya. Jadi ya, kalau sudah keluarga juga. Baik, oke deh. Nah, mungkin di sini Moms and Dad semuanya sudah bertanya semua ya, Dok ya. Oh, ada satu lagi nih, Dok. Pada penasaran nih semuanya nih, Dok. Ada satu lagi. Dok, mau tanya, kalau kita pernah keguguran tapi setelah 1 tahun lebih masih belum isi, apakah perlu HSG? Ya. Kalau sudah pernah hamil dan keguguran, ya, kalau seandainya hamil dan keguguran dan pada kehamilan itu sudah dilakukan pemeriksaan dan telah nampak ada kantong kehamilan di dalam rahim, ya, berarti telah terjadi pembuahan dan hasil pembuahan itu sudah bisa pindah ke dalam rahim dan tumbuh di dalam rahim. Berarti salurannya bagus.
Berarti salurnya bagus. Jadi kalau untuk langkah selanjutnya, kalau tidak ada permasalahan yang berarti setelah dia keguguran, misalnya dia tidak ada mengalami operasi, tidak ada mengalami infeksi, ya mungkin kita berpikir ke arah saluran, tidak akan ada permasalahan di salurannya. Kecuali Oke. kalau dia mengalami operasi setelah keguguran tadi, atau mungkin dia mengalami infeksi yang hebat, sehingga bisa jadi mungkin tubuhnya itu tersumbat. Tapi kalau tidak Baik. bersalah, berarti kalau dia hamil, berarti alhamdulillah salurnya bagus seperti itu. Oke, berarti udah bagus ya Kak Ika Amelia. Eh, Ya, mungkin ke evaluasinya lebih ke yang lain gitu ya dok ya. ya, Ya, baik. Nah, dok, ini mungkin buat yang belum menikah gitu ya, yang ada perencanaan untuk menikah atau wanita yang udah masuk usia subur nih, karena kan kita di sini juga nggak hanya mom and daddy ya, pastinya juga ada ya. yang eh, belum menikah. Nah, kira-kira dok, untuk pria juga kira-kira pencegahan untuk apa ya terjadi masalah yang tadi, terus supaya bisa meningkatkan kesuburan itu kira-kira seperti apa sih dok? Ya, ya, memang paling bagus itu kan memang perencanaan ya. Jadi yang berencana itu keren gitu kata orang kan. Jadi semua itu harus direncanakan. Eh, Kapan kita mau nikah juga direncanakan, kapan kita mau hamil juga direncanakan. Jadi semua itu bagusnya direncanakan. Jadi kalau terkait dengan masalah kesuburan, terutama bagi seorang perempuan, seperti kita ulangi lagi, bagi perempuan tuh harus tahu bagaimana kondisi kesuburannya, pertama dengan melihat atau mencatat selalu siklus menstruasinya. Selalulah dicatat, sehingga kita bisa nilai ini siklus menstruasinya teratur atau tidak. Karena kalau siklus menstruasi tidak teratur atau kacau, biasanya sel telurnya nggak keluar. Ya, berarti ada gangguan masalah populasi atau masalah sel telur. Nah, apa faktor-faktor yang sering menyebabkan permasalahan tadi itu? Biasanya adalah memang pola hidup juga yang menentukan. Makanya usahakan makan makanan jangan yang berkalori tinggi. Ya, khawatirnya nanti makanan berkalori tinggi, aktivitasnya kurang, sehingga semuanya akan menuju lebih lemak. Lama-kelamaan nanti juga akan terjadi kelebihan hormon androgen juga. Jadi tentunya nggak bagus keluar. Ya, jadi aturlah pola makannya, usahakan pola makan yang kalau bisa back to nature, jadi kembali ke yang ke alam, ke alami. Jadi usahakanlah makan makanan yang jauhi makan makanan yang mengandung banyak pengawet atau zat kimia. Jadi kurangi makan berkalori tinggi dan usahakan aktivitas atau ada olahraga untuk menjaga keseimbangan. Ya, kemudian satu lagi nggak boleh stres. Karena stres juga sangat berpengaruh kepada imbalan hormon. Oke. Ya, itu bagi perempuan. Dia kalau ada keluhan, misalnya seperti tadi, ada keluhan nyeri haid, nah, bagusnya diperiksakan. Atau mungkin ada masalah dengan putihan yang di jalan lahir bagian bawah. Kalau ada keluhan, cepat diobati. Karena dia akan berimbas nanti sampai ke atas. Kalau dari awal kita ketahui, mungkin bisa dengan pengobatan. Ya, itu bagi perempuan. Kemudian kalau bagi laki-laki, nah sama tetap pola hidup yang sehat, gizi berimbang, jangan stres, itu istirahat, dan penggunaan pakaian. Bahkan usahakan jangan pakai pakaian yang ketat-ketat, karena dengan pakai pakaian ketat itu akan membuat suasana dari testis tadi itu akan panas. Ini akan mempengaruhi pada kualitas sperma. Kemudian hindari obat-obatan yang bisa merusak, seperti obat narkotika, atau mungkin alkohol, atau rokok. Ya, walaupun banyak juga orang perokok, anaknya juga banyak, gitu kan. Coba bagi orang tertentu, mungkin sel spermanya dia sensitif dengan nikotin. Jadi semua permasalahan itu sama-sama kita antisipasi. Dan kalau nanti seandainya ada juga mungkin bagi laki-laki dia ada yang spontanitas dia periksa sendiri dulu sebelum dia nikah. Ada juga mungkin setelah nikah baru diperiksa. Ada juga takut dia untuk diperiksa. Banyak tuh dok. Tapi kalau kita nggak tahu di mana ininya. Cuma patokannya nanti kalau udah 1 tahun nikah, ya tidak hamil, alangkah lebih bagusnya yang pria juga secara kan juga periksa. Oke, baik dok. Ya. Baik,
Ini kurang lebih untuk terkait dengan materi pemeriksaan kesuburan pria dan wanitanya, karena sudah 1 jam, dokter, kita sudah kurang lebih seperti itu ya. Tapi pasti Ya, masih banyak ya, banget yang harus disampaikan. Nah, kalau misalnya Moms and Daddy semuanya di sini pengen konsultasi, itu boleh di Ayani Klinik. Ada dokter Hafiz dari Senin sampai hari Sabtu ya dok ya? Senin sampai ya. hari Sabtu sudah ada, kita menerima promil juga untuk analisa sperma, USG, terus juga untuk HSG dan lain-lain. Itu akan segera ada di Ayani, insya Allah bulan Oktober. Jadi ditunggu semuanya, Moms and Daddy, karena tadi kata dokter Hafiz, lebih baik pencegahan dan periksa sejak dini. Karena kalau misalnya sudah mungkin apa namanya istilahnya sudah lama, malah kondisinya bisa lebih lebih buruk lagi, atau pada akhirnya nanti ketika tidak direncanakan ya tidak jadi-jadi gitu ya dok ya, karena perencanaan itu adalah yang terbaik gitu. Siap. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Dokter Hafiz untuk waktunya hari Ya, ini. sama-sama. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya dok ya. Mungkin di sini masih Siap, pada ya. penasaran nih untuk terkait dengan promil atau step-stepnya dan lain-lain. Saya yakin pada penasaran nih. Nah, ditunggu ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan buat sesi lanjutan dengan Dokter Hafiz. Oh iya, satu Ya, lagi minggu, yang minggu masih depan ada di kita ada sini. rencanakan ini kan. Ya, Minggu depan kita ada betul. rencana webinar ya, nutrisi, itu program kehamilan. Betul, betul. Nah, di sini semuanya teman-teman, sahabat Ayani, Mom and Daddy, minggu depan insya Allah Dokter Hafiz akan membawakan webinar. Sudah ada di link Instagram Ayani, boleh daftar, masih bisa daftar, free. Banyak juga hadiah, boleh tanya kupas tuntas terkait dengan nutrisi untuk promil. Nanti juga ada untuk kehamilan dan pasca persalinan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Hafiz untuk waktunya dan teman-teman semuanya di sini. Kita tutup webinar kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Wabarakatuh.